Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Iriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 8 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator Ibu Linda Nurita dan pengajar praktik Ibu Rodiah. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasikan keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Beberapa hal yang dapat guru lakukan agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid dengan menerapkan 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam profil belajar murid, data seputar karakteristik setiap murid yang akan memengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Dengan mengetahui profil murid, membantu guru untuk menentukan cara agar murid dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, guru mengamati perilaku setiap murid. Kedua, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal. Keempat, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kelima, berbicara dengan guru sebelumnya. Dan yang terakhir, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid memahami dan memaknai isi konten, dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Yang terakhir, pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk
sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Semua ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pada modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian hasil pemaparan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.